Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya kita dapat menyusun laporan posisi keuangan. Jadi apa sih laporan posisi keuangan itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi laporan posisi keuangan atau neraca yaitu merupakan laporan yang memberikan informasi pada pemilik perusahaan berupa daftar yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini, penyusunannya terdapat unsur utama yang terdiri dari kelompok aset, kelompok liabilitas, dan kelompok ekuitas atau modal selama periode tertentu. Aset menurut TS atau nomor 16 merupakan sumber daya ekonomi atau nilai kekayaan yang dimiliki baik perorangan atau perusahaan sebagai akibat dari aktivitas peristiwa di masa lalu yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Nah, dari pengertian tersebut, aset dapat dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar contohnya adalah kas dan setara kas. Yang kedua, investasi jangka pendek. Yang ketiga, piutang. Yang keempat, persediaan berupa aset yang dapat digunakan, disimpan dan dijual kembali. Yang kelima, beban dibayar muka. Lalu, aset tidak lancar. Nah, contoh dari aset tidak lancar yaitu aset tak berwujud seperti merek dagang, hak paten, dan copyright. Aset berwujud seperti bangunan, tanah, mesin kendaraan, dan peralatan. Dan investasi jangka panjang seperti saham obligasi. Lalu kelompok yang kedua yaitu kelompok liabilitas. Kelompok liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dengan contoh hutang gaji, hutang listrik dan hutang air, dan pendapatan dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Lalu liabilitas jangka panjang contohnya hutang hipotek, hutang obligasi, hutang wesel, dan hutang sewa guna usaha. Lalu kelompok yang ketiga yaitu kelompok modal atau kepemilikan atau sumber daya perusahaan. Dari ketiga kelompok di atas yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, maka dapat disusunlah laporan posisi keuangan. Nah, dalam penyusunannya dibedakan menjadi dua cara, yaitu Staffel report form atau bentuk laporan dengan disajikan dari atas ke bawah secara urut, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu selanjutnya terdapat control account form atau bentuk perkiraan dengan penyajian aset sebelah kiri dan liabilitas dan modal sebelah kanan.